Halo, jumpa lagi dengan dongeng unik Lala. Dongengan hari ini adalah tentang sebuah kisah dewa-dewa. Dalam dunia Satrio Piningit, saya gambarkan adalah permulaan dari semua hingga tercetuslah Jangka Jayabaya menika niku dari ada eksperimen terindah dari alam. Saya pernah menyebutnya seperti itu. SP adalah eksperimen terindah dari persembahan alam. Dari dunia kadewatan ingin memunculkan dewa bumi, yaitu Satrio Piningit dan kawan-kawan. Maka dimuskanlah roh, tidak langsung serta-merta menjadi seorang kesatria. Saya ibaratkan ini adalah hembusan pengibaratan dari menjadi anggaplah kutukan dahulu untuk menjadi seorang dewa, menjadi seorang manusia, yaitu diturunkan beberapa pasang perkutut atau burung-burung yang lain, tapi yang melabeli Satrio Piningit adalah perkutut menika karena hijaunya yang indah dan terkenal kemahalannya, akhirnya diburu, berusaha dimiliki oleh manusia-manusia bumi, terutama pecinta burung atau mengambisi orang. Kalau suka burung tuan gimana, tahu kan sederet. Lalu terlukalah jelmaan sang kesatria menika, ditangkap, dikejar-kejar banyak pemburu dan diselamatkan karena terluka. Sayapnya ditangkap seseorang dan dipelihara. Kemudian perkutut ini karena rasa terima kasihnya akhirnya mengabdikan diri ke sang penolong menika. Karena kicau yang indah dan keterkenalan gimana si perkutut itu, akhirnya mengalami kejuaraan sehingga terkenal atau menjadi kayalah sang penolong tersebut. Kemudian sang perkutut dimasukkan ke sangkar yang indah, dan saat itu perkutut merelakan dirinya dan berjanji bahwa akan janji setia sampai mati pada sang penolong tersebut. Lambat melaun sang penolong perkutut itu timbul keserakahan. Itulah manusia bumi yang serakah karena saat mendengarkan lagu, mungkin keindahannya dilombakan itu serakah. Saat sedih, dendangan lagunya itu semakin merdu dan dinikmati oleh orang-orang sebagai berkah. Akhirnya karena sudah memiliki perkutut tersebut, cara membunyikan agar berkicau, sang perkutut yang berkicau kerinduannya pada dunia bebas dan di dunia kadewatan, kan itu sedih, berkicaunya itu merdu. Lalu si penolongnya yang diabdikan itu bagaimana caranya agar dia berkicau terus dan mendapatkan uang yang banyak. Akhirnya disuntikkan jarum ke tubuh perkutut menika. Setiap ditusuk menangis, melantunkan lagu yang memberi dia banyak uang karena kicauan sedih tersebut.
terus menerus disuntik dicoblos pakai jarum, ditusuk jarum terus. Akhirnya saking sakitnya dan lemahnya tubuh sang perkutut mereka saat ditusuk jarum oleh sang diabdi mereka, tertusuk sampai jantung dan akhirnya perkutut itu mati. Saat mati akhirnya sang pemilik burung itu menangis meronta-ronta menyesal apa yang dilakukannya, dan akhirnya perkutut itu ternyata tidak jadi mati, mendapat nyawa kembali. Dan tapi si penolong tersebut kumat lagi keinginannya, ingin mendapatkan kicau. Janji dia ingin kembali akan merawat karena dia tusuk-tusuk lagi itu burung, kesakitan lagi karena si burung telah berjanji bahwa akan setia sampai mati. Akhirnya sudah mati, berarti janjinya itu sudah sudah tidak berlaku kan saudara. Kemudian karena si dulu yang pernah menolong itu kelakuannya kumat lagi, menusuk-nusuknya lagi, akhirnya sang perkutut tidak mengeluarkan lagu indah lagi, tapi akhirnya mengeluarkan suara ya paros seakan gagak, berteriak, tidak akan sampai kapanpun aku tidak akan bernyanyi padamu, meskipun sampai akhir hayatku aku tidak akan sudi menjadi tahananmu lagi, meskipun kau buang aku. Karena ditusuk sedemikian, disakiti lagi, tetap tidak bernyanyi. Akhirnya sang perkutut karena marah dicabuti bulunya, disiksa agar keindahan bulunya tidak halus lagi, tidak berkilau lagi, sehingga paruh wajahnya, penampakannya sudah tidak layak seperti burung perkutut. Diusir, kamu pergi sana. Sudah jelek begitu disuruh pergi, diusir berapa kali, tapi memikirkan keselamatan sendiri, dia harus pergi kemana, gak ada tempat, tidak punya teman. Akhirnya dia akan tetap tinggal di situ. Akhirnya meskipun dia dilempar ke kandang burung puyuh, dia menerimanya. Dia seperti layaknya burung puyuh yang lain, penampakannya seperti itu, dia menerima sambil bercita-cita suatu saat semoga sayapku tumbuh. Karena saat dia diusir, tidak punya sayapnya, tidak bisa terbang, dan dia berjalan, seandainya berjalan di tanah lapang itu lebih membahayakan, dia merelakan diri akhirnya dengan keluarga puyuh. Dan dia pun seperti burung puyuh yang tidak ketahui bahwa dia sebenarnya perkutut yang pernah menjuarai segala kejuaraan di mana saja. Akhirnya tanpa diperhatikan, bulunya sudah tumbuh, sudah kuat, tapi tetap menyembunyikan, seakan-akan dia bersembunyi di sela-sela kotor-kotor sehingga tidak berupa burung perkutut lagi. Dan si tuan penolongnya sudah memiliki burung-burung kicau baru, yaitu golongan beo, golongan mungkin lovebird, burung-burung hias. Karena tidak menghasilkan apa-apa, hanya keindahan saja, tidak bisa dijadikan kejuaraan, akhirnya si tuan penolong pun jatuh miskin karena asal muasalnya dia punya keberuntungan adalah burung perkutut. Itulah tanda-tanda orang tidak bisa berpikir sendiri. Dan akhirnya burung perkutut hanya mengeluarkan tanda di saat sang tuan penolongnya tidak ada di rumah, atau mengeluarkan kicaunya yang indah untuk memanggil siapa yang mendengar kicaunya pasti mengenali suaranya, sambil menunggu teman-temannya yang juga dihembuskan dari dunia dewa mendengar kicaunya. Dia setia menunggu agar menemuinya, ingin ke arah jalan pulang, karena dia sudah siap bisa terbang dengan bulu-bulunya
dan akan menyembuhkan, mengembalikan keindahan bulunya suatu saat.